Oke, selamat pagi Pak Ketua. Ya, selamat pagi. Salam sehat, semangat. Iya. Oke, apa kabar Pak Ketua? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, oke. Kita topik yang diangkat oleh Smart pagi ini tentang wacana keserentakan periodisasi penyelenggara pemilu ya. Em, Perkembangan sekarang ini kemungkinan besar akan ada Perpu ya, Perpu tentang undang-undang pemilu ya. Karena kita kan ada ketambahan salah satu motif kenapa ada Perpu karena ketambahan ada beberapa provinsi, 3 provinsi. Jadi penambahan provinsi otomatis berkonsekuensi pada dapil ya, daerah pemilihan. Nah, kemungkinan besar selain dapil ya, selain untuk mengubah dapil, ada kepentingan dari KPU untuk memasukkan salah satu materi dalam RUU tersebut adalah soal keserentakan penyelenggara pemilu di daerah ya. Selama ini kan periodisasi itu kan tidak sama ya. Bahkan nanti yang paling dikhawatirkan itu di sela-sela tahapan yang krusial pada saat pemilu itu ada pergantian ya, pergantian komisioner ya. Saya masih ingat dulu waktu waktu 5 tahun lalu ya. Um, Sehari sebelum pencoblosan masih ada pelantikan penyelenggara pemilu di daerah termasuk Minahasa ya. Jadi ini soal wacana dari Ketua KPU untuk perlunya keserentakan ini. Silakan Bung Arel, apa komentar Anda soal wacana ini ya? Tentu Anda mungkin diuntungkan kalau misalnya ini namanya kalau akan mau diserentakkan karena memang keserentakan KPU di daerah itu tidak sama. Apa tanggapan Anda, Pak Ketua? Oke, terima kasih Smart FM dan khususnya apa namanya Pak Doktor yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pak Doktor ini adalah merupakan suatu katakanlah orang ahli kepemiluan yang sudah berlalang buana secara nasional ya, menjadi staf ahli di dalam segala bidang kepemiluan. Nah, selamat pagi semuanya, pencinta Smart FM. Saya KPU Kota Tomohon, Haryanto Lasut, yang apa namanya sering dipanggil dengan Ari Lasut sajalah supaya lebih akrab. Baik, memang kita sebagai penyelenggara yang ada di daerah sudah mengetahui draft tentang Perpu itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi sudah benar. Karena ada suatu pemekaran wilayah di daerah teman-teman kita di Papua, sehingga diperlukan peraturan pengganti undang-undang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentunya prosesnya tahap demi tahap harus disetujui oleh Dewan dan lain sebagainya. Tentunya melalui proses jadi stakeholder yang ada dilibatkan dan semua. Dan perlu kami jelaskan soal keserentakan dalam proses perekrutmen tenaga-tenaga penyelenggara pemilu yang ada di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Pada prinsipnya, kami sebagai KPU penyelenggara saat ini yang kami sendiri yang akan berakhir pada bulan Juni tahun 2023 hanya mengikuti saja aturan yang ada. Karena kami sudah diajarkan, saya sudah dua periode di KPU, sudah diajarkan bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan yang ada. Sepanjang aturan-aturan itu keluar, tentunya kita harus patuh dan tunduk untuk menjalankannya. Namun di lain pihak memang ada suatu tantangan bagi kami, bagi penyelenggaranya. Memang di beberapa unsur elemen masyarakat yang memberikan masukan, misalnya seperti Kota Tomohon, di mana ada 4 personel komisioner yang akan mengakhiri masa jabatan di bulan Juni 2023. Dan tangan ke depan tertinggal hanya komisioner. Itu pun kalau dia ingin masuk mendaftar kembali, seandainya Perpu ini keluar dan keserentakan dimulai di 2023. Berarti kalau dia mau masuk kembali, tinggal satu yang incumbent dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, kalau dia tidak mendaftar kembali, berarti ada 5 komisioner baru. Nah, timbul pertanyaannya, mampu tidakkah komisioner yang baru ini untuk beradaptasi dalam proses tahapan-tahapan yang akan kita lalui? Apalagi di 2004 ini merupakan ciri tersendiri dari tahapan-tahapan pemilu yang kita pernah lalui. Walaupun di 2019 ada keserentakan dalam proses pemilihan. Di situ ada pemilihan legislatif dan presiden. Tetapi untuk 2004 ada tambahan lagi.
keserentakan dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ini tantangan baru. Nah, bagi kami ini sebuah proses yang sangat menguras energi. Nah, bagi kami yang akan berakhir pada bulan Juni, itu kami akan terima. Misalnya, pada akhirnya Perpu itu yang berakhir bulan Juni, dia akan diakhiri dengan katanya ada apa namanya itu, ada penghargaan dan lain sebagainya di bulan Juni. Ya kita akan terima. Ya tentunya ini tantangan juga bagi Pak Ferry, Pak Doktor ini. Pak Doktor ini ya bisa jadi tim seleksi misalnya. Ini tantangan bagaimana menciptakan komisioner-komisioner baru di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten. Berkualitas, berintegritas, berprofesional, dan lain sebagainya. Ini tantangan Pak Doktor. Kalaupun Perpu itu keluar, ya kalau menanyakan kepada kami harapan apa? Harapan kami itu bagaimana menegakkan demokrasi secara utuh. Bukan persoalan Haryanto Lasut ini akan dilanjutkan atau bagaimana, bukan persoalan di situ pokoknya. Bagi saya, bagaimana kita menegakkan demokrasi itu saja. Saya kira untuk sementara demikian. Adanya Pak Ketua, ini kan adanya wacana untuk keserentakan, artinya periodisasi itu diseragamkan. Jadi diseleksi secara bersamaan, dilantik secara bersamaan, dan akan mengakhiri masa jabatan secara bersamaan. Nah, itu kan kalau ada wacana untuk keserentakan, otomatis pada awalnya ada masalah. Ya. Ada masalah misalnya, kalau misalnya periodisasinya tidak sama, ya, penyelenggara pemilu di daerah, kira-kira masalah-masalah yang terjadi selama ini menurut Pak Ketua seperti apa? Iya, ya, kalau memang, misalnya periodisasinya tidak serentak. Iya, betul. Jadi memang kalau dari data yang dari 500 sekian ya, kalau provinsi juga, itu memang ada yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2024. Iya kan begitu. Nah, ini persoalannya memang pendekatan diri pada hukum administrasi negara itu sendiri. Apakah ini oleh pemerintah ataupun KPU RI akan ada suatu solusi-solusi yang terbaik dalam rangka untuk kita menghasilkan kesetaraan itu supaya tidak menimbulkan masalah baru, yaitu gugatan-gugatan tentunya bagi teman-teman yang ada di beberapa pelosok negeri ini, di mana ada akan mengakhiri masa jabatannya di 2024, bahkan ada yang di 2023, penghujung 2023. Nah, untuk Kota Tomon kan di nanti bulan Juni. Di bulan Juni itu di tengah-tengah 2023. Mungkin dia tidak akan berpengaruh, karena kalau di dalam Perpu kita lihat dalam draft ya, sekali lagi Smart FM ini baru draft. Kami belum tahu apakah dia akan di bulan September atau tarik ke Januari dalam bentuk draft. Itu kan perlu suatu pengajian yang mendalam dari KPU, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat draftnya itu di bulan Juni. Nah, itu mungkin Kota Tomohon dan beberapa kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara itu no problem. Yang problem ini ketika ada mengakhiri masa jabatan di akhir 2023 dan kemudian ada 2024 menurut data yang kita dapat informasi. Nah, ini harus didukung oleh sejumlah aturan-aturan sehingga pada prinsipnya Perpu ini tidak dipersoalkan di kemudian hari. Kan Perpu ini bisa dipersoalkan melalui Mahkamah Konstitusi, masih bisa dipersoalkan, atau bahkan Mahkamah Agung bisa dipersoalkan. Nah, ini harus dipikirkan secara detail, apakah ada kompensasi, bisa saja dalam kompensasi. Begitu pula ini kan berdampak, Pak Dokter, Pak Ferry. Untuk berdampak misalnya masa jabatan wali kota, bupati, ini kan berdampak juga. Karena seperti di Tomon, pemilihan 2020, seharusnya kan dia bukan 2024, dia ada 1 tahun lebih. Nah, ini kan problem yang kita harus hadapi. Nah, ini harus ada suatu kiat-kiat khusus yang harus dibangun bersama pemerintah dan penyelenggara agar supaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar supaya hal-hal ini tidak menimbulkan masalah bagi bangsa kita. Saya kira itu. Oke. Kalau penyelenggara pemilu di daerah itu kan DIK itu kan sebagai pelaksana teknis lah, ya, sebagai pelaksana teknis dari KPU pusat ya. Jadi dia melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di lapangan. Nah, dengan adanya periodisasi yang tidak sama, ya, tidak dilantik tidak diseleksi secara bersama-sama, tidak dilantik secara bersama-sama, dan tidak mengakhiri masa jabatan secara bersama-sama. Selama ini ada problem teknis tidak di lapangan, misalnya soal koordinasi, ya, soal koordinasi atau seperti apa? Kalau Pak Ari katakan, biar kita tahu bahwa ternyata untuk
untuk mengubah Perpu itu ada maknanya, memiliki apa namanya itu aspek substansi yang dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pemilu. Ya, memang ini memang dilematis, Pak Ferry. Memang dilematis, sangat dilematis. Karena penyelenggara itu bukan mesin, penyelenggara itu adalah orang. Nah, karakter orang itu ya tentunya secara psikologi kita bisa melihat, Pak Ferry ini sudah pengalaman bagaimana melihat orang ini pantas atau tidak menjadi komisioner. Kan begitu. Apalagi soal integritas, apalagi soal profesional, kemampuan kepemiluan, apakah mampu membumi. Belum lagi kepentingan-kepentingan yang masuk, kepentingan dari beberapa pihak, sehingga memunculkan, melahirkan komisioner baru ya untuk direkrut. Nah, ini problem. Nah, sekarang persoalannya sebenarnya ini diperkuat saja kalau misalnya, menurut saya ini, kalau misalnya ternyata Perpu ini keluar dan narasi soal kesetakan rekrutmen komisioner KPU provinsi sampai ke kota kabupaten, ini letaknya memang beban kerja bagi tim seleksi sendiri. Bagaimana dia mampu melihat orang ini ada pengalaman nggak di kepemiluan. Minta maaf Pak Ferry, minta maaf sekali lagi, minta maaf. Bukan hanya melihat, wah ini orang DKN-nya siapa, backnya siapa, kan begitu. Lebih condong melihat, mampu nggak orang ini, profesional nggak orang ini, integritas nggak orang ini. Ya, ini ya memang beban kerja dari tim seleksi. Seandainya Perpu keluar dengan sejumlah narasi yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ini penting sekali di dalam soal pengalaman. Kita flashback ke belakang dulu. Di 2019, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, kita perlu ketahui bahwa kalau saya tidak salah pilkada atau apa namanya pemilu itu, pilkada Minahasa itu. Bayangkan teman-teman komisioner itu mengakhiri masa jabatan, besoknya atau lusanya itu sudah pencoblosan. Itu apa namanya rentang sekali. Tetapi pada akhirnya karena ini dibangun suatu komitmen, dibangun oleh suatu semangat bersama-sama, sehingga sukses pilkada Minahasa waktu lalu tidak ada masalah kan. Nah, ini memang tantangan bagi Pak Ferry. Pak Ferry mungkin akan menjadi tim seleksi ya. minta maaf. Akan menjadi tim seleksi. Ini tantangan. Ini sebenarnya bagi kita, orang yang ingin menjadi penyelenggara, fine-fine aja. Tinggal tergantung pimpinan atau tim seleksi mau lihat siapa yang lebih layak, siapa yang tidak layak. Kan persoalannya di situ. Karena ada suatu kemampuan brains kepemiluan. Karena mengurus pemilu ini tidak seperti mengurus suatu perusahaan swasta atau menjadi PNS biasa. Ini karena kita ibarat pekerja di rumah sakit yang standby 1x24 jam. Perubahan aturan, perubahan keputusan itu tiba-tiba sehingga kita mampu beradaptasi. Nah, orang-orang inilah yang harus menjadi komisioner nanti agar supaya kualitas pemilu itu tetap kita pertahankan. Kita lihat saja tantangan 2020 ya. Di situ masa pandemik begitu kerasnya, begitu tajamnya masa pandemik COVID-19. Di mana orang takut ke TPS, ya, penyelenggara tingkat ad hoc, KPPS, PPS, dan PPK sangat takut untuk berbaur. Tetapi akhirnya kita berhasil di dalam pelaksanaan pemilu pilkada secara serentak, secara nasional, itu berlangsung sukses. Ya, bahkan di Tomon, minta maaf Pak Dokter, di Tomon itu setelah pilkada itu mendapatkan penghargaan tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional. Karena kita memberikan suatu penguatan kepada masyarakat. Kekhawatiran masyarakat untuk TPS kita hilangkan dengan keyakinan-keyakinan bahwa ini tidak bisa terjadi. Tentunya kita harus mempersiapkan. Pak Ariel, Pak Ferry, kita ke penanya dulu. Ini ada yang bergabung lewat Instagram, Jeremy Kaligis _ proses pemilihan 2024 sudah berjalan, sementara waktu masa periodisasi hingga pemilihan tidak sejalan. Terutama berganti yang dekat 2024. Nah, pertanyaannya apa yang seharusnya menjadi solusi untuk memperbaiki periodisasi? Silakan, mungkin dari KPU bisa memberikan tanggapan, Pak Ariel. Iya, oke. Silakan. Terima kasih, Jenry ya. Jeremy Kaligis. Jeremy ya. Iya. Jeremy. Terima kasih Pak Jeremy. Minta maaf kalau saya menyebutkan nama yang salah.
Ini sebenarnya bagi saya secara pribadi ini, karena ditanyakan secara pribadi, saya pribadi tidak mempersoalkan soal priorisasi. Tidak menjadi problem itu. Tetapi anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, begitu banyak yang berpotensi untuk menjadi penyelenggara. Kesiapan dirinya. Priorisasi itu hanya sebagai suatu aturan untuk membatasi setiap orang untuk berkarya demi anak bangsa. Tetapi bagaimana kesiapan kita sebagai anak bangsa yang ingin turut serta membangun demokrasi di Indonesia ini, kesiapannya memang sungguh-sungguh. Harus berintegritas, harus profesional. Jadi bagi saya, tidak terlalu stressing di dalam persoalan priorisasi. Tetapi bagaimana kita menguatkan di dalam rangka merekrut kembali, kalau seandainya Perpu itu keluar dengan narasi seperti itu, menguatkan dalam proses rekrutmen. Itu persoalannya, bukan persoalan priorisasi. Karena priorisasi itu ya memang begitulah manusia. Harus ada batasan-batasan dalam berkarya terhadap bangsa dan negara. Itu pendapat saya pribadi. Karena saya rasa kalau seandainya di bawah Jenderal Besar Pak Ferry misalnya pada akhirnya diberikan mandat untuk menjadi tim seleksi, tentunya saya berkeyakinan akan menghasilkan kader-kader komisioner yang membumi, yang mampu, yang profesional. Karena ini semua yang diolah manusia. Aturan aja dibuat oleh manusia, pelaksananya oleh manusia. Jadi saya tidak terlalu stressing di dalam proses priorisasi itu. Dia tidak tergaruh karena ada pengalaman kota kabupaten, bahkan di Sulawesi Utara 2-3 hari ke depan mereka ada pemungutan suara, mereka sudah mengakhiri masa jabatannya. Tapi mungkin ya dari sebagian besar penyelenggara yang ada suatu keinginan untuk melanjutkan. Itu bukan karena dalam tanda petik gila jabatan, bukan. Saya terus terang, saya ingin mengatakan, banyak orang juga mengatakan bahwa ini KPU terlalu gila jabatan, maunya diperpanjang. Bukan karena itu. Karena kita ada beban moral sebagai anak bangsa. Beban moral bahwa tantangan pemilu 2004 itu berbeda dengan 2019, berbeda dengan 2015, dan seterusnya. Itu berbeda. Nah, kalaupun itu diberikan peluang untuk kembali menjadi sebagai penyelenggara, ya itu tidak ada masalah. Saya kira itu yang perlu saya. Pak Ketua Ari, kalau penjelasan Anda tadi ternyata periodisasi penyelenggara pemilu atau KPU di daerah itu yang tidak serentak ternyata tidak mengganggu pelaksanaan teknis operasional di lapangan. Lalu kalau menurut Anda, mengapa ada wacana untuk perlu diserentakkan setelah ini? Apa maksudnya? Apa makna lain yang barangkali yang belum tersampaikan kepada masyarakat? Ya, kenapa periodisasi KPU di daerah itu harus diserentakkan? Kalau ternyata memang seperti penjelasan Anda tadi, ternyata periodisasi yang tidak sama di daerah itu ternyata tidak mengganggu kerja-kerja teknis, kerja-kerja operasional di lapangan. Ya mungkin pendapat saya ya untuk keserentakan soal periodisasi komisioner yang ada di KPU provinsi maupun kota kabupaten di seluruh Indonesia ini, maknanya ini memang mengikuti nilai-nilai keserentakan dalam rezim pemilu itu sendiri ya. Sebab kita lihat ya, dari sejarah pemilu kita kan awalnya legislatifnya berdiri sendiri. Kan begitu, pemilu untuk legislatif. Kalau kita lihat sejarah flashback di histori demokrasi kita, sebelum keserentakan terjadi, pemilihan untuk memilih legislatif itu tersendiri. Kemudian di 2019 dia gabung bersama pemilihan presiden. Tetapi pemilihan kepala daerah itu masih tersendiri. Sehingga temuan pada saat itu 2020. Kan persoalan begitu. Sehingga di 2024 dengan priorisasi keserentakan di kepemiluan kita itu terjadi di 2024, yaitu pemilihan legislatif, presiden, dan pemilihan kepala daerah. Dan itu mungkin makna dari proses rezim pemilu ini sehingga mempengaruhi di dalam soal proses periodisasi jabatan dari KPU yang ada di daerah, ya termasuk provinsi maupun kota kabupaten. Keserentakan itu, nilai-nilai itu yang mungkin bagi saya menjadi nilai tersendiri dalam
agar kita supaya ke depan ya di pemilu yang akan datang memang sudah tidak ada masalah lagi soal rekrutmen penyelenggara dan rezim pemilu itu sendiri, di mana itu sudah dikeserentakan. Itu satu. Yang kedua, mungkin dari sisi penganggaran, ya. Penganggaran itu dimungkinkan serentakan itu penganggaran itu tidak besar, ya. Coba kita bayangkan saja, dulunya kita melakukan pemilu legislatif tersendiri, anggarannya tersendiri, ya. Beda ketika 2019 itu disatukan dengan pemilihan presiden, itu anggarannya sudah menjadi satu. Dan insya Allah di 2024 dia disertakan dengan pilkada dengan sendirinya, anggaran itu sudah disatukan. Nah, ini persoalan anggaran. Nah, ini tinggal bagaimana mekanisme secara teknis, ya. Kita harus memikirkan periodisasi kepala daerahnya yang harus berakhir 2024, ya kan begitu. Kalau presiden legislatif sudah no problema kan. Belum lagi pilkada untuk penganggaran. Memang ada instruksi dari pemerintah pusat bagi KPU-KPU yang di daerah sudah sejauh mungkin atau sedini mungkin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, karena anggaran untuk pilkada kelihatannya masih dibebankan di anggaran APBD daerah, ya, masih kelihatannya. Makanya kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk persiapan anggaran di pilkada 2024. Inilah mungkin makna-makna inilah yang dibangun oleh pemangku kepentingan yang ada, tentunya pemerintah pusat. Hal ini tentunya di 5 tahun ke depan setelah 2004 kita sudah serentak semuanya, baik tahapan pemilunya dan tahapan penyelenggara pemilunya. Itu menurut pandangan saya, Pak Dokter. Iya, jadi poinnya sudah kita dapat ya, ternyata memang salah satu makna mengapa diserentakkan ya periodisasinya itu bukan semata-mata pada faktor teknis, tapi dalam rangka untuk efisiensi anggarannya. Saya setuju karena kalau misalnya juga kita tidak serentak, otomatis kan tim seleksi juga kan berganti-ganti ya, dan itu juga sangat-sangat itu mengganggu. Kemudian yang kedua soal BIMTEK ya, BIMTEK juga karena juga tidak dilaksanakan serentak, yang sering terjadi misalnya sudah minggu depan KPU itu akan berakhir, tapi kok masih ada BIMTEK ya. Kenapa? Karena memang BIMTEK itu kan dilakukan secara serentak juga kan, secara serentak secara nasional dilakukan BIMTEK. Tapi lucunya minggu depan, 2 minggu depan ada KPU yang sudah akan mengakhiri jabatan. Tapi karena itu dia diserentakkan secara nasional untuk BIMTEK kok dia ikut lagi sebagai peserta. Nah, ini barangkali poin yang utama kita dapatkan kenapa diserentakkan, karena dalam rangka juga untuk salah satunya pertimbangannya itu adalah untuk efisiensi anggaran. Kedua, Bung Ari, kalau misalnya saya mengatakan keserentakan ini dalam rangka juga loyalitas ya, loyalitas misalnya loyalitas KPU daerah terhadap KPU pusat ya, kan selama ini kan banyak yang kita temukan ya, ada KPU daerah itu kan tidak diseleksi oleh KPU pusat ya, karena memang tadi tidak berlanjut, misalnya harusnya kan tahun 2015 lalu kan kami menyusun naskah akademik ya, menyusun naskah akademik tentang yang undang-undang pemilu sekarang. Waktu itu di pikiran saya pun sempat menulis di salah satu draft pasal, saya mengatakan harusnya 1 bulan setelah KPU pusat terbentuk, dapat dibentuk KPU di provinsi. Ya. Kemudian 1 bulan setelah provinsi KPU terbentuk, ya, KPU provinsi terbentuk, 1 bulan kemudian dibentuk KPU kabupaten kota. Itu dalam rangka apa? Untuk membentuk loyalitas ya. Selama ini kan banyak KPU di daerah kan tidak direkrut oleh KPU sekarang. Ya. Banyak anggota KPU yang sudah 2 periode, paling ada yang berpikir begini, wah, kan saya nggak berpengaruh lagi kan yang menyeleksi kan kami kan bukan Anda, jadi kadang-kadang itu kan mempengaruhi kerja sistem loyalitas, sistem semangat itu menjadi berkurang. Kalau saya mengatakan itu, menurut Bung Arif bagaimana? Anda setuju tidak? Oke, ini sangat menarik, Bung Ferry. Ini sangat menarik. Ini sebenarnya yang pertama saya ingin katakan soal karakter dari orang itu sendiri. Kalau tanyakan ke saya supaya secara pribadi, terus terang, rekrutmen saya untuk kedua periodenya, kalau berbicara KPRI, bukan KPRI yang sekarang, bukan komisioner yang 7 orang sekarang. Jelas. Tapi ini soal karakter, soal motivasi seseorang. Karena masing-masing orang kan berbeda-beda. Ketika saya merasa bahwa saya tidak dilantik oleh komisioner yang baik,
itu bukan berarti memupus loyalitas saya terhadap pimpinan. Karena tidak melihat orangnya, melihat kelembagaannya. Ini problem kan? Ini perlu saya sampaikan. Ini memang karakter, ini pribadi saya. Saya tidak melihat orang, siapapun. Pak Ferry yang jadi ketua KPU RI nanti, walaupun Pak Ferry tidak melantik saya hanya melihat kelembagaan. Karena di dalam aturan tata laksana organisasi dalam PRKPU yang ada, itu kita diatur secara hierarki, secara berjenjang. Ada pelanggaran-pelanggaran kode etik. Kalau misalnya perintah surat keputusan kita tidak jalankan oleh pimpinan besar kita yang ada di pusat, tentunya kita ada suatu garis-garis tertentu. Kita tidak dilaporkan ke DKPP kalau kita tidak mengikuti, kalau kita tidak loyal. Sepanjang loyal itu dengan aturan yang ada. Sehingga saya menepis sedikit. Misalnya ada perubahan struktur kepengurusan, struktur keanggotaan komisioner, sehingga ada satu ancaman bahwa ini bisa tidak loyal. Tetapi itu tergantung karakter dari masing-masing orang itu. Kalau dia memahami bahwa lembaga ini adalah lembaga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan dia secara hierarki, tentunya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pak Ferry tadi tidak akan terjadi. Walaupun saya tidak menutup mata juga. Ada juga komisioner KPU provinsi, ada juga KPU kota kabupaten yang tentunya wah ini saya kan tidak dipilih oleh Pak Ferry, ngapain saya mesti loyal sama dia? Kan begitu. Ini soal karakter seseorang. Tetapi kalau dia memang jiwa ingin membangun demokrasi secara nasional maupun daerahnya, tentunya hal-hal itu kita bisa hindari hal itu. Terus terang Pak Ferry, saya menjadi penyelenggara itu ada 3 kali proses rekrutmen, baru ketiga baru tembus. Pertama saya gagal, kedua saya gagal, ketiga saya baru tembus. Kenapa? Satu komitmen dari diri, saya ingin berbuat. Apa yang saya akan berbuat untuk bangsa dan daerah yang kita cintai. Ini karakter, ini soal karakter sebenarnya. Sebenarnya aturannya sudah jelas di dalam PRKPU tata laksana organisasi kita hierarki kita, walaupun bukan hanya KPU RI Pak Ferry. Kita kan bukan di periode kedua ini kan tidak direkrut oleh KPU provinsi. Itu langsung oleh KPU RI. Tapi semangat loyalitas kita harus dengar pimpinan kita yang ada di provinsi. Kan begitu. Tapi faktanya kan Pak Ketua, perintah-perintah selama ini kan tidak hanya pada hal-hal yang tertulis ya. Kan ada juga perintah-perintah yang tidak tertulis yang memang harus diamankan. Ya. Ya artinya begini Pak Ferry, kita harus dewasa di dalam menilai sesuatu. Ya. Kita sudah disumpah. Ya. Salah satu sumpahnya itu menjaga rahasia dan jabatan. Itu paling penting. Karena kita ini mengurus, katakanlah dalam tanda petik, mengurus politik lah katakanlah demikian. Karena kita pada akhirnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin politik. Baik presiden, baik DPR, dan seterusnya, sampai kepala daerah. Tetapi maka dari itu kita dibutuhkan suatu pemikiran yang bijak secara dewasa untuk menyikapi perintah-perintah yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Apakah ini kita akan ikuti atau tidak? Tentunya koordinasi dan komunikasi itu kita harus jalan. Kepastian hukum kita harus jalan. Karena KPU ini tidak berdiri sendiri. Ini ada teman dari Bawaslu, ada di KPP. Nah ini bagaimana kita menempatkan diri sebagai penyelenggara? Tentunya kita harus jeli melihat secara bijak bahwa ada satu keputusan tertulis yang harus wajib kita ikuti dan ada juga keputusan-keputusan yang sifatnya tidak tertulis yang kita harus ikuti dengan jalan komunikasi dan koordinasi dengan baik dan santun dan punya pemikiran yang dewasa di dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di kita daerah ini. Saya kira itu. Oke, Pak Ketua Ari, ini pemilu kita di 2024 itu beda ya, sangat beda dari biasanya ya. Jadi untuk pertama kali mungkin kita melaksanakan pemilu kita tidak menggunakan undang-undang baru, masih menggunakan undang-undang lama. Jadi undang-undang nomor 7 tahun 2017 ya. Kemudian untuk pertama kali itu pemilu itu serentak dengan pilkada dalam tahun yang sama. Biasakan terpisah-pisah. Dan di tahun 2024 juga akan ada pilkada serentak nasional ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan serentak bergelombang. Nah tentu ini memang membutuhkan sebuah persiapan dari penyelenggara, ada tantangan-tantangan yang luar biasa menghadapi ya. Di 2019 tadi seperti Pak Jeremia katakan tadi kan banyak yang meninggal karena memang beban kerja, volume kerja, tekanannya luar biasa di waktu itu.
Nah, dalam persiapan rekrutmen, menurut Bung Ari yang berpengalaman sudah di 2 periode sebagai anggota KPU dan ketua KPU, kira-kira tipe-tipe atau apa itu kemampuan seperti apa yang memang harus direkrut untuk menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2024, baik dia mungkin di KPU maupun di ad hoc sebagaimana yang didiskusikan tadi. Kira-kira kita membutuhkan tipe-tipe atau orang-orang seperti apa agar tantangan-tantangan yang saya katakan tadi itu tidak akan terbukti. Silakan, Bung Ari. Oke, terima kasih Bung Dr. Ferry Leando yang saya cintai. Ini memang pertanyaan-pertanyaan, memang ini seorang dokter ini kepada seorang yang hanya master ini tegas ya. Oke. Soal rekrutmen, kita mempunyai pengalaman di 2020, Pak. 2020 kita langsung sharing pengalaman ya. Di 2020 kita merekrut tenaga ad hoc, terutama di tingkat KPPS maupun PPS, memang aturannya sudah berubah ya, batasan umur. Jadi hilangkan bagi terutama Pak Ferry ini pembuat undang-undang kali dilibatkan secara nasional, hilangkan dulu suatu image bahwa anak-anak muda itu tidak mampu. Anak-anak muda itu mampu. Anak-anak muda, sekali lagi saya sampaikan dalam forum terhormat Smart FM ini, didengarkan oleh khalayak ramai Sulawesi Utara, bahwa anak-anak muda kita mampu sebagai penyelenggara baik ad hoc maupun yang tetap seperti kami. Karena itu sudah teruji. 2020 Pilkada Kota Tomohon ya, itu dilaksanakan kebanyakan KPPS-nya, kotanya anak-anak muda. Di saat ada kekhawatiran soal pandemi COVID-19. Dan hasilnya ada. Tomohon termasuk tertinggi di tingkat partisipasinya. Jadi dengan keterlibatannya anak muda ini memberikan suatu kekuatan power demokrasi kita, mereka dapat berperan terhadap bangsa dan negara maupun di daerah. Ini faktor usia. Ini usia sangat penting. Ya, seringkali kita berpikir, wah, kalau anak muda itu berpengalaman, siapa bilang? Mereka akan pengalaman. Tentunya pada saat kami di Tomohon itu, kami melakukan bimbingan teknis, memang benar-benar melakukan bimbingan penguatan-penguatan regulasi, penguatan-penguatan secara teknis, itu kami memberikan. Sehingga pada saat mereka melaksanakan sebagai petugas PPS, tidak ada masalah yang mereka hadapi. Itu yang perlu menjadi catatan demokrasi kita, catatan di dalam rangka perekrutmen tenaga ad hoc. Kalau saya dengar dalam PRKPU, saya sudah lupa itu PRKPU tentang ad hoc, itu memang sudah tidak ada batasan umur lagi. Ya. Umur lagi, dan memang dalam waktu dekat ini kami KPU daerah termasuk Tomohon akan menjalankan tahap awal perekrutmen PPK. Nah, tentunya ini merupakan tantangan sendiri bagi saya. Saya tidak akan meninggalkan di bulan Juni itu, ya, tenaga-tenaga ad hoc yang tentunya tidak mampu melaksanakan pemilu. Saya berusaha, doakan kami. Saya rasa ini juga semangatnya sama dengan teman-teman yang lainnya di kota kabupaten di seluruh Indonesia, ada semangat yang sama. Apalagi yang mau mengakhiri masa periodenya di bulan Juni itu. Kita ada suatu semangat bersama dalam rangka merekrut tenaga ini. Karena mereka tombak. Kami hanya memanajerial di tingkat sedikit lebih di atas. Nah, di atas kan ada masih lebih di atas langit, masih ada di atas langit juga. Nah, kita memanajerial mereka. Dan dalam rangka rekrutmen PPK ini, mudah-mudahan, insya Allah kita akan menemukan tenaga-tenaga itu yang mampu mengawal proses secara teknis di lapangan. Kira itu, Bung Ferry. Oke, terima kasih Bung Ari Lasut, Ketua KPU Kota Tomohon. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Baik.